Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpan Manik Hijau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, ini banyak sekali ya permintaan teman-teman untuk saya membahas tentang barakuda. Kalau kemarin itu saya sudah bahas tentang rawatan hariannya, sekarang saya akan bahas tentang set lombanya, gitu ya, untuk burung ini, barakuda. Teman-teman, karena saya sudah tahu dan paham di karakter burung murai batu barakuda ini, untuk pengondisiannya ya, karena memang dia itu victor teman-teman ya. Burung ini kalau di rumah itu memang tidak begitu gacor sebenarnya gitu ya. Jadi tensi gacornya lah ya, dari umumnya burung murai batu dia itu cenderung memang kurang gacor gitu ya. Saat burung akan saya lombakan ya, biasanya nih barakuda ini mandi itu 3 hari sebelum hari H gitu ya. Itu sudah dimandikan ya, mundur-mundurnya itu 2 hari sebelum hari H teman-teman ya, itu sudah dimandikan. Jadi burung ini kalau dimandikan H lombanya itu cenderung dia malah kurang ngotot gitu teman-teman. Jadi antara 3, 2 H-min lomba itu burung pokoknya udah mandi. Nah, karena burung ini tidak suka makan kroto ya, biasanya sebelum 3 hari H-min lomba ini saya udah masukkan dia itu minyak ikan. Jadi saya suntikan di jangkriknya. Hanya saja saya tidak tambahkan jangkriknya, jumlah itu tidak ditambahkan. Saya akan tambahkan jangkrik itu ya saat ya taruhlah H-1 lomba atau H lombanya. Jadi dia harus betul-betul makan jangkrik itu dengan banyak. Karena burung ini juga dia itu tidak rakus dengan makan EF ya. Dia itu paling suka nih, teman-teman bisa lihat dia itu makan fur itu ya, dia sangat lahap ya. Jadi kalau urusan EF, kroto dia tidak suka, di jangkrik dia suka, tapi dia tidak rakus teman-teman gitu ya. Nah, bagaimana menyiasati? Sedangkan saya paham kalaupun hanya sebatas karakter dan mental saja ya, ini belum cukup teman-teman ya. Burung itu butuh perlawanan nantinya ya, bukan hanya bertahan gitu lah ya. Jadi pendukung dari mental itu adalah stamina. Maka ya itu tadi, saya siasati H-3 itu saya berikan dia itu minyak ikan itu ya. Setelah itu nanti di H-1 atau H lombanya itu saya berikan dia tuh jangkrik. Penambahan jangkrik itu di situ semau dia ya. Biasa saya kasih 5, nanti dihabis, nanti saya kasih 5 lagi. Saya tunggu sampai 30 menit, kalau nggak habis saya ambil sisanya, saya kasih lagi gitu ya, sampai nanti dia naik gantang gitu teman-teman. Karena memang dia juga tidak begitu rakus nih. Lihat jangkrik ini juga nggak asal ada ini ya. Dia kalau suruh pilih ya sebenarnya, kalau dia udah makan jangkrik nih, terus dia suruh pilih ini ya, itu biasanya dia tuh ogah makan jangkrik lagi. Dia malah senang dengan makan furnya. Jadi unik, burung ini nih unik. Pinter-pinter kita aja sih sebenarnya kalau udah ketemu burung seperti itu. Saat malam hari biasanya tuh saya akan berikan dia juga tambahan jangkrik. Jadi gimana caranya dia itu bisa makan EF banyak gitu ya teman-teman ya. Kalau rawatan harian seperti yang sudah saya katakan, dia itu jangkrik hanya 5, saat pengondisian di lombanya lah baru kita berikan dia tuh jangkrik tambahan, karena dia tidak suka dengan kroto. Ingat ya teman-teman ya, walaupun dia itu senang dengan makan furnya ya, kita bicara kegantangan itu bicara tentang mental dan pendukungnya.
Jadi pendukung mental itu jelas adalah stamina. Stamina dia bisa dapat ya salah satunya di EF gitu ya. Kalau kita tidak mau pakai EF ya, mungkin ini ya, kalau umumnya teman-teman ya, apalagi teman-teman yang mungkin ambisi dengan burungnya, saya yakin teman-teman akan mengupayakan dengan cara memberikan seperti mana doping dan sebagainya. Karena saya ini penikmat hobi, saya orangnya tidak ambisius ya teman-teman ya. Ya saya pakai sesuatunya dengan yang alami saja. Ya masih banyak cara. Yaitu tadi dengan menggunakan minyak ikan. Minyak ikan bukan doping. Minyak ikan itu satu bentuk ya, sesuatunya itu memang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Kalau sistem metabolisnya bagus, maka dia akan cepat untuk mendapatkan energi. Itu secara otomatis teman-teman seperti itu. Itu kan ya, logikanya memang seperti itu. Jadi saya tambahkan minyak ikan itu ya di H-3 ya. Kan rutinan itu dulu saya berikan minyak ikan itu seminggu 2 kali gitu ya. Karena saya seringnya gantang burung ini untuk seminggu 2 kali kerja, maka ya saya kasih dia itu H-3 saya udah berikan dia itu minyak ikan gitu loh ya. Jadi rutin tuh nanti. Nah nanti baru di H-1 atau di lombanya baru saya berikan dia tuh jangkrik dengan sepuasnya dia makan. Kenapa saya tidak mulai dari H-3, H-2, H-1 lomba saya berikan tambahan jangkrik? Karena kalau dia terlalu tinggi juga, maka burung itu nanti juga akan main tidak enak gitu ya. Dia banyak tingkah tuh nanti gitu ya. Dia banyak ngetip, walaupun dia dapatkan durasi kerja, tetap dia dapatkan durasi kerja karena keistimewaan dia itu durasi kerja teman-teman. Tapi saat membawakan materi itu biasanya dia tuh patah-patah. Intinya apa? Saat membawakan materi dia tidak tuntas, dan itu kesalahan teman-teman ya gitu ya. Karena yang dinilai juri itu selain burung dia dapatkan durasi, dia main dengan mengolah materi ini tadi ya, mengolah lagu yang dia punya, dia juga harus punya buangan. Nah burung yang terlalu birahi, karena ujung-ujung dari burung yang tinggi birahi pasti akan mendapatkan emosi yang tinggi, maka dia nanti cara membawakan materi itu tidak enak, cenderung malah patah-patah, atau istilahnya itu suara yang tidak tuntas gitu ya. Dia keluarkan materi itu tidak tuntas gitu ya teman-teman ya. Jadi settingan untuk barakuda hadir ke gantangan yaitu dengan penambahan, dan sekarang untuk pengondisiannya ya, di H-3 teman-teman itu tetap ada jemur ya, sampai H-1 pun dia tetap ada jemur. Hanya saja yang tadinya jemurnya 2 jam kita kurangi ke 1 jam. Yang tadinya pakai embun kita nggak pakai embun gitu ya. Kalau mandi itu ya terakhir dia mandi, pokoknya H-3 dia harus mandi, karena kita tidak akan mandikan lagi dia gitu ya, tetap dia harus kenceng. Nah burung yang sudah diset seperti itu, barakuda ini ya, kalau udah diset seperti itu kesiapannya luar biasa ya. Walaupun burung cenderung dia tidak gacor, tapi kalau ada sulutan suara yang mungkin suara ancaman atau suara ketrek murai batu atau suara burung mastran yang sifatnya mengancam ya, panik, dia pasti akan gemprong-gemprong itu nanti gitu ya. Nah dia gemprong-gemprong itu tadi apa teman-teman, menandakan bahwa burung ada kesiapan. Ingat itu tadi ya, burung ya syarat untuk hadir ke gantangan dia harus punya kesiapan. Satu, dia sehat, dia punya birahi. Kalau dia tinggi birahi pasti akan ada emosi ya. Dia ada emosi itu pasti ada sensitivitas untuk burung itu. Tandanya dengan cara digoda burung itu ada tampil, berarti burung itu ada kesiapan. Nah untuk pendukung semua itu teman-teman, terutama untuk pendukung mental dia, karena burung bagus apapun di rumah dia ada kesiapan tapi tidak punya mental, itu juga percuma. Maka mental ini adalah poin tertinggi, dan pendukung mental ini adalah stamina. Nah stamina ini harus kita upayakan dan kita harus jaga. Saat kita hadir di lokasi lomba,
biasanya nih saya tidak langsung bawa barakuda ini ke lokasi ya. Saya akan paling tidak itu antara 50 sampai 100 meter lah dari lokasi ya teman-teman ya, lokasi lombanya. Jadi sejauh mungkin malah lebih bagus, asal teman-teman jangan terlalu jauh juga. Kalau terlalu jauh nantinya apa? Kita kan ini apa ya, kita kan menunggu, dan teman-teman kalau pakai metode seperti itu usahakan teman-teman tahu kontak dari panitia agar apa, kita bisa monitor di kelas manakah, di urutan berapakah ya murai batu akan naik gitu ya. Nah jadi biasanya saya akan dekatkan dia di lokasi lomba itu biasanya ya, itu satu sesi sebelum murai batu naik gitu ya. Taruhlah ini Kak Lagbet naik, setelah itu murai batu. Nah saat Lagbet ini tadi naik, maka saya akan dekatkan dia di lokasi lomba. Nah gitu teman-teman. Jadi dengan hal seperti itu ya, yang kita lakukan seperti itu kan pengondisian supaya apa? Kita udah siapkan burung itu dengan bagus, dia itu sebenarnya mempunyai sesuatunya itu ya, kesiapan yang bagus, tapi karena kita tidak jaga ini tadi, maka burung nanti akan habiskan tenaga itu di bawah. Itu seperti mana kasus-kasus teman-teman yang, Mas kenapa burung saya di bawah itu dia bongkar materi dan dia kerja bagus, tapi saat dilombakan digantangkan, kenapa burung itu cenderung hanya bertahan, dan dia pun kalau melawan dia main tidak dapatkan durasi. Artinya burung itu kehabisan tenaga. Nah maka jangan buang tenaga burung kita, karena pendukung dari mental adalah tenaga itu teman-teman. Maka yang perlu kita lakukan adalah menjaga supaya tenaga itu tidak habis sia-sia saat di bawah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silakan telepon saya. Sukses selalu.